Selamat berjumpa kembali bersama saya di channelnya Pak Neleon Rovina. Kali ini kita akan belajar tema 3 kelas 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang kita pelajari adalah tentang wawancara. Apakah wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, yang kita lakukan adalah membuat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat pada waktunya, berpakaian dengan sopan dan rapi, berbicara dan bersikap santun. Yang berikutnya, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahannya. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi bertanyanya secara lisan, tidak membaca. Ketika sedang melakukan wawancara, yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Pak, perkenalkan, nama saya Anton. Begitu, jadi diperkenalkan diri dulu. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara itu untuk apa? Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, pertanyaan yang mudah. Terus cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Jadi hubungkan dengan tokoh atau hobinya dulu. Nanti setelah itu baru digabungkan dengan persoalan yang ingin ditanyakan. Jadi sebagai batu loncatan untuk mengetahui atau menelaah tentang persoalan yang ingin kalian tanyakan. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Narasumbernya disebutkan dengan lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Bisa ditulis jawaban dari narasumber atau bisa direkam jawaban dari narasumber. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Dengarkan baik-baik pendapat mereka. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi jangan diputus-putus. Biarkan narasumber menjelaskan dulu secara komplit. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang ke-10,
hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Berbelit-belit itu susah untuk dijawab, muter-muter pertanyaannya. Hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, apa yang kita lakukan? Yang pertama, mohon diri. Mohon diri itu pamit. Yang kedua, ucapkan terima kasih karena telah memberi informasi. Narasumbernya telah memberi informasi, maka perlu mengucapkan terima kasih. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Jadi juga memohon maaf. Mohon diri, terima kasih, dan mohon maaf. Kemudian kalau sudah selesai wawancara, kita kemudian membuat laporan wawancara. Bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara? Ini ada formatnya atau urut-urutannya. Yang pertama, kita tulis latar belakangnya dulu. Menuliskan alasan mengapa kalian melakukan wawancara. Ini contoh, hanya contoh saja. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Ini latar belakang. Jadi ditulis alasannya wawancara itu apa. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan kenapa dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini contoh maksud dan tujuannya ditulis, dibuat laporan. Yang ketiga adalah topik wawancara, yaitu menulis topik dari wawancara tersebut, apa yang dibicarakan. Contoh, topiknya adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Jadi tema. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kapan wawancara itu dilakukan? Yaitu menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktunya pukul 8 sampai 9. Tempatnya di Kampung Mekarjaya. Laporan hasil wawancara. Hasil wawancaranya apa? Maka ditulis narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumbernya Bapak Kurniawan. Pewawancara, nah ini yang mewawancarai Lani atau kalian, kalau kalian yang mewawancarai. Terus hasil wawancaranya pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku dan seterusnya. Hasil wawancaranya apa? Oh, tumbuhannya macam-macam, ada jenisnya apa saja.
terus bagaimana cara merawatnya, dan sebagainya. Yang sesuai yang ditanyakan tadi. Nah, silahkan ditulis di situ hasil wawancaranya. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara itu apa? Inti dari wawancara. Maka dituliskan, silahkan menulis kesimpulannya. Materi yang berikutnya adalah membuat pertanyaan. Kriteria atau syarat-syarat pertanyaan yang baik itu yang bagaimana? Kalau kita bertanya yang baik itu bagaimana? Satu, sesuai topik atau yang dibicarakan. Yang kedua, antar pertanyaan berkesinambungan. Kalau itu sebuah topik. Bahasa yang benar, bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi tidak kesana-sana. Diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menggali lebih banyak informasi. Yang ketujuh, jawaban bukan iya atau tidak. Kamu sudah makan? Sudah. Nah, itu berarti cukup singkat sekali, tidak menjawab yang lengkap. Ya atau tidak, nah, jawaban itu jangan digunakan. Membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Kalau ada gambar terus disuruh membuat pertanyaan, maka pertanyaannya harus sesuai dengan gambar. Cara membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Yang pertama, amati dulu gambarnya dengan seksama. Amati baik-baik. Setelah itu setelah diamati, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang ada. Jangan bertanya di lain gambar, sesuai gambar yang ada. Diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mari kita berlatih. Amati gambar dengan seksama. Gambarnya diamati, ini kegiatan apa ini. Selama membuat pertanyaan, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita gunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan anak itu? Yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Siapa nama anak tersebut? Yang ketiga, menggunakan kata tanya di mana. Di mana kejadian ini terjadi? Kejadian ini terjadi di hutan. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kapan mereka mulai membakar hutan? Kenapa kapan? Di sana itu sudah banyak api yang menyebar kemana-mana. Kapan mereka mulai membakar hutan? Kata tanya berikutnya, mengapa? Mengapa mereka membakar hutan? Kata tanya berikutnya, kata tanya bagaimana? Bagaimana agar api tidak membakar hutan kemana-mana? Bagaimana caranya? Nah, inilah kalimat tanya atau pertanyaan yang disesuaikan dengan gambar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.